Ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Baik, shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat malam dari waktu di Bethlehem, tapi saya yakin selamat pagi waktu di Jakarta ya Bapak Ibu ya. Dan di waktu di Indonesia Timur juga masih pagi, sudah pagi maksud saya. Kalau di sini masih malam ya Bapak Ibu, di sana sudah hari Kamis ya. Kalau di sini masih hari Rabu Bapak Ibu yang terkasih. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan kita sudah bisa melanjutkan kembali. Kemarin kita sudah sama-sama diingatkan mengenai kasih yang semula ya Bapak Ibu. Saya percaya kita semua Bapak Ibu dan juga saya sama-sama diingatkan untuk melakukan kembali hal-hal yang perlu kita lakukan ya, yang dulu pernah kita lakukan ya Bapak Ibu sekalian. Untuk itu mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa sebelum kita mulai. Kita mulai memuji Tuhan dan kita mulai perjalanan rohani kita kembali bersama dengan tuntunan Roh Kudus. Mari kita satu di dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu ya Bapa yang Kau limpahkan dalam kehidupan ini. Saat ini kami berkumpul bersama, bersepakat bersatu hati. Kami berterima kasih diingatkan oleh kebenaran firman-Mu kemarin, bagaimana kami harus kembali merangkai dan melakukan lagi apa yang dulu pernah kami lakukan, yang mungkin sudah lama tidak kami lakukan. Hal-hal kebenaran di saat kami mengalami jatuh cinta kembali bersama dengan Tuhan. Dan biarlah Tuhan mulai pagi hari ini kami mulai merangkai satu demi satu kembali ingatan-ingatan kami, bagaimana Engkau selalu ada buat kami. Engkau sangat-sangat setia di dalam kehidupan ini, bahkan sampai di detik sekarang ini. Sehingga kami boleh merasakan betapa dahsyat dan hebat kuasa-Mu ya Tuhan. Untuk itu ya Bapa, kami bersepakat dengan menaikkan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Biarlah kami juga menyuarakan segala yang terbaik untuk memuji menyembah Tuhan dimanapun kami berada. Kuduskan koneksi ini ya Bapa, urapi hamba-Mu dan urapan-Mu turun atas kami semua. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mengalami kuasa Tuhan yang ajaib. Haleluya. Mari kita mulai dengan doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selalu ku ingat
segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu, segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Saya mengajak kita semua 1 hingga 2 menit mengingat kebaikan Tuhan. Sejak pertama engkau mengenal kasih Tuhan, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau
nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, ku angkat tanganku, ku naikkan syukurku. Haleluya, Yesus. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Boleh angkat tangan sama-sama bersama pasanganmu, katakan segala puji, segala puji, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala puji, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau benar-benar mengangkat pujian ini dari hati kami sebagai ucapan syukur kami, Tuhan.
karena Engkau sudah memberkati kami. Paling tidak ada anak-anak kami yang sudah menikah, sudah mendapatkan pasangan hidup. Selanjutnya, bagian berikutnya ya Tuhan, bagaimana kami merindukan pewaris keturunan dari setiap keluarga kami masing-masing. Kami merindukan pasangan kami bertobat. Kami merindukan banyak hal untuk boleh kami nikmati bersama dengan Tuhan Yesus, bukan untuk kami nikmati sendiri. Pagi hari ini kami akan mendapatkan suatu rahasia besar. Salah satu kunci keberhasilan untuk kami boleh menerima janji Tuhan, menerima, menikmati dan hidup di dalamnya. Segala puji syukur bagimu ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya. Mari beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian untuk Allah kita yang hebat dan luar biasa. Ya. Namanya siapa Bapak Ibu? Namanya Tuhan Yesus Kristus. Oke. Taruh tangan di dada. Bilang sama saya, aku ini gak boleh lupa untuk Tuhanku yang dahsyat dan hebat. Namanya Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian. Pada pagi hari ini ya, kita mau lanjut ke Yosua pasal 22. Ya, Yosua pasal 22 ayatnya yang pertama tentunya yang pasti. Jadi saya bilang salah satu kunci keberhasilan ya. Jadi memang ada beberapa kunci. Ya, nggak masalah ya Bapak Ibu. Ada beberapa kunci. Yang penting kan kunci keberhasilan kan, bukan kunci Inggris ya. Daripada nggak ada kunci sama sekali, nggak berhasil nanti kita. Oke. Yosua pasal 22 ayat yang pertama sampai yang ke-8 maksud saya. Dengan perikop suku-suku yang di seberang Yordan pulang. Oke. Lalu Yosua memanggil orang Ruben, orang Gad, dan orang Manasye yang setengah itu dan berkata kepada mereka, kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, dan telah mendengarkan perkataanku dalam segala yang kuperintahkan kepadamu. Kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu ini sampai sekarang. Tetapi kamu setia memelihara perintah Tuhan Allahmu kepadamu. Tetapi sekarang Tuhan Allahmu telah mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Oleh sebab itu pulanglah ke kemahmu ke tanah milikmu, yang telah diberikan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu di seberang Yordan. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Lalu Yosua memberkati mereka dan melepas mereka pergi, maka pulanglah mereka ke tanah mereka, ke kemah mereka. Kepada suku Manasye yang setengah telah diberikan Musa bagian mereka di Basan,
Kepada suku yang setengah lagi telah diberikan Yosua kebagian mereka di antara saudara mereka di sebelah barat sungai Yordan. Lagipun ketika Yosua melepas mereka pergi ke kemah mereka setelah memberkati mereka, maka ia berkata kepada mereka demikian, pulanglah ke kemahmu dengan kekayaan yang banyak dan dengan sangat banyak ternak, dengan perak, emas, tembaga, besi, dan dengan pakaian yang sangat banyak. Bagilah dengan saudara-saudaramu jarahan yang dari musuhmu itu. Oke, ya. Kenapa jarahan ini kok kita pelajari? Ya karena zaman dulu belum ada mall Bapak Ibu. Kalau udah ada mall pasti bagilah dengan saudaramu belanjaanmu. Karena sudah ada banyak ya baju, ternak dan sebagainya. Enggak seperti itu. Oke. Sebenarnya ada kunci di mana sih? Kalau kita lihat 1 sampai yang keempat adalah sebuah pengakuan. Ya. Sebuah pengakuan dari mana? Dari orang-orang yang ada di sebelahnya, yang ada di sekitarnya, ya, yang dekat dengan Tuhan. Ya. Kita tidak pernah tahu Bapak Ibu ketika ada hal yang kita pegang teguh yang pastinya, karena itu merupakan sebuah kebenaran dan tidak keluar dari konteks kebenaran. Sehingga layak untuk kita pegang teguh. Ya. Itu enggak masalah Bapak Ibu yang terkasih. Dengan catatan bukan memegang teguh pendirian kita sendiri. Ya. Karena apa Bapak Ibu? Yang membuat kita itu sulit mengalami sebuah perubahan dalam hidup ini ketika kita berpegang teguh atau berpendirian di pengertian kita sendiri. Nah, kalau kita berpendirian di pengertian kita sendiri Bapak Ibu, biasanya yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah mulai keras bicaranya, ya. Lalu kemudian keras perilakunya, keras tindak tanduknya. Kenapa? Karena hatinya mengeras. Kalau hatinya mengeras, kasihnya juga membatu. Kalau kasih sudah membatu Bapak Ibu, sulit untuk bisa menerima kasih yang lain. Tapi bukan berarti nggak bisa. Ya. Nah, situasi ini tidak boleh dibiarkan terjadi terlalu lama. Ya. Biasanya sesuatu yang membatu itu apa sih? Sebuah pemakluman, katakan sebuah pemakluman. Pemakluman itu bicara mengenai yang biasa kita lihat lalu kita coba maklumi, lama-lama jadi biasa. Karena kita merasa kita tidak terganggu oleh itu. Tapi begitu saatnya tiba, kita mulai mengusik itu lagi. Ya, sebagai contoh, dari mulai belum ada pekerjaan, kita biasa-biasa saja, hal yang biasa belum ada pekerjaan. Tapi ketika udah mulai mengusik, nah kita mulai pusing sendiri dan kita mulai berpikir keras. Ya, berpikir keras, akhirnya bekerja keras. Ya. Nah, dalam bekerja keras, dia lupa bahwa dia pun harus fleksibel. Karena pekerjaannya keras dan belum mendapat sebagaimana yang diharapkan, akhirnya tanpa dia sadar dia membangun sebuah watak yang keras. Kalau wataknya keras Bapak Ibu, ya sulit untuk bangkit, sulit untuk mengalami kenaikan atau promosi. Ya. Apa yang menjadikan sisa setengah suku ini kok bisa diberikan lebih? Ya, di sini kan mereka diberikan lebih sebenarnya. Tapi dengan sebuah, sebenarnya bukan syarat sih, tetapi ini adalah dilipat gandakan gitu ya. Kenapa? Ada kata setia di sana Bapak Ibu. Dari kata setia menjadi sangat setia. Mari ulangi kata-kata saya. Dari setia menjadi sangat setia. Ya. Biasanya atau seharusnya atau umumnya orang yang habis cekcok lalu dirujuk kembali dan berhasil rujuk dalam konteks benar-benar rujuk, itu dia akan termultiplikasi atau dia akan terlipat gandakan apa yang pernah dia lakukan. Karena apa? Karena dia belajar betapa berharganya dan betapa tidak berharganya
Berharganya adalah ketika segala sesuatu itu berjalan dengan seiring sejalan dan baik. Tidak berharganya adalah ketika dia sepakat dengan keadaan yang seharusnya tidak perlu dia sepakati. Contoh misalnya, sudah tahu ada masalah, harusnya kan tenang dulu. Karena sudah tahu kebenaran kan sudah baca Mazmur 4 kan. Bila kamu marah tapi tetaplah diam. Nah, tiba-tiba dikomporin dari samping. Habis dikomporin, habis digaremin, dimecinin. Waduh, kurang enak apa itu? Udah dikomporin, digaremin, dimecinin. Akhirnya dia malah sepakat dengan yang kanan kiri ini. Padahal dia sudah tahu kebenarannya adalah dia harus mendewasakan diri. Dia harus tenang, ya. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Orang yang mampu menggandakan atau melipat gandakan kadar yang benar, dia akan mendapatkan lebih. Kepercayaannya lebih. Pasti itu. Upahnya lebih. Jelas. Bonusnya lebih. Bahkan yang tidak semestinya dia dapat bisa menjadi sesuatu yang diberikan sebagai dilebihkan atau bonus. Nah, apa rahasianya? Kita baca ayat yang kelima. Lakukan dengan sangat setia. Jadi kalau misalnya ada aturan-aturan yang kita mungkin biasanya sudah tahu. Tapi kenapa kadang sudah tahu kok masih suka melanggar? Karena kita kurang setia. Tidak begitu setia Bapak Ibu. Harusnya kita sangat setia. Contohnya apa sih Abuna? Hal simpel aja. Saya ingat waktu saya setiap kali pulang ke Sorong, kalau pagi-pagi saya ngantar anak saya dan Abuni di samping, beliau ngasih tahu jalannya kan. Lalu kemudian Alden, Talia gitu di belakang. Ada turunan dan di bawah itu ada bundaran. Dia simpang 1, 2, 3, 4. Dia simpang 4. Ya, ada bundaran di tengah. Sebenarnya kan ada 2 pilihan. Kita akan memutar lalu belok kanan, karena itu aturannya. Atau ya tidak ada orang, kita potong aja kanan. Apakah itu mengganggu keimanan kita Abuna? Tanpa disadari Bapak Ibu, itu sangat mengganggu dan itu berbahaya. Kenapa Bapak Ibu? Kebiasaan meremehkan peraturan akan menjadikan kita biasa dalam meremehkan kebenaran. Karena untuk hal-hal yang biasa saja kita remehkan terus. Jadi untuk hal yang luar biasa gak akan jauh dari situ. Gak akan jauh dari pelanggaran-pelanggaran kecil. Nah kalau pelanggaran-pelanggaran kecil terus, bagaimana kita dapat bagian yang besar? Istilahnya kita mengharapkan sesuatu tapi kita tidak juga menjaga dengan cara melipat gandakan penjagaan kita. Misalnya pola makannya ya harus teratur, disiplin kalau menginginkan sesuatu, baik keturunan, kesehatan, kekuatan lebih atau kepercayaan, ya kan? Nambah wawasan, menyediakan waktu buat tidak hanya baca Alkitab tapi juga baca buku yang lain, menambah pengetahuan, tapi dia tidak mau melipat gandakan. Dan untuk melakukan ini, itu sebenarnya butuh takaran yang sangat setia. Sangat setia bicara mengenai sebuah effort yang besar dan kemauan yang besar. Sangat itu bicara mengenai very. Very itu bicara mengenai lebih. Kalau bicara lebih, saya sangat percaya Bapak Ibu. Nah, pakai kata sangat lagi. Anda pun akan lebih yakin kan kalau saya pakai sangat percaya daripada saya percaya. Tentu. Apalagi kalau kita katakan Tuhan Yesus itu baik. Beda sama Tuhan Yesus itu sangat baik. Betul enggak Bapak Ibu? Rasanya itu beda. Betul ya? Kayaknya tuh gimana gitu. Nah, itu yang dimaksudkan di dalam ayat kelima ini. Suku-suku yang memang hanya setengah-setengah ini, yang sebenarnya tidak bisa mendapatkan begitu banyak. Tetapi mereka mendapatkan banyak. Karena mereka juga menjaga kasih persaudaraan. Seperti yang saya bilang kemarin. Kasih semula itu konsepnya adalah 2. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia. Kasih kepada Allah bagaimana mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Dan mengasihi sesama kita manusia. Siapa itu?
Ya coba lihat di sampingnya. Ya. Coba lihat di belakangnya atau di depannya, barangkali lagi ada di dapur, mungkin istri bapak atau suami ibu lagi persiapan. Ya, gitu-gitu juga, itu juga manusia, Bapak Ibu. Ketika dia marah, saya marah, dia juga marah. Anda marah, Anda kesal, saya juga bisa kesal. Nama manusia pasti rasanya sama. Nah, rasa memahami ini harus dilipat kali gandakan. Ya, tetapi tidak dalam konteks memaklumi. Karena kalau memaklumi biasanya takarannya ya harap maklum. Ya sudah, kalau harap maklum ya segitu saja. Nggak bisa Abuna kalau harus bangun setiap kali ini ya harap maklum. Ya sudah, nggak akan pernah bisa, percayalah sama kebenaran ini. Tapi ketika kita tidak memperkatakan hal itu, kita sedang tidak membatasi cara Tuhan nanti akan memberikan lebih. Karena dengan sangat setia yang dijabarkan, seperti apa sangat setia itu? Lakukan yang diperintahkan dengan apa? Mengasihi, hidup menurut segala jalan, mengikuti. Jadi mengasihi, hidup menurut, dan mengikuti. Mengasihi, menurut, dan mengikuti. Ada orang yang mengasihi, mungkin masih bisa menurut, tapi tidak mau mengikuti. Karena apa? Tetap. Karena ada pendirian keras yang dia pegang. Tapi kalau dia izinkan itu, Bapak Ibu, pasti dia akan mengalami pelipat gandaan. Apa itu pelipat gandaan? Bisa pelipat gandaan kesembuhan, bisa pelipat gandaan berkat, bisa pelipat gandaan pertolongan. Hari ini Bapak Ibu, grup kami juga mengalami pelipat gandaan pertolongan Tuhan. Jadi ketika kami subuh-subuh bangun, pagi 6:30 sudah berangkat dari gereja, jam 7 kurang sudah berangkat dari hotel. Setelah dari beberapa gereja kami menuju ke Qumran langsung ke Laut Mati, balik dari sana kami mau ke Yeriko. Ketika kami mau ke Yeriko, kami dengar Yeriko itu tidak bisa dimasuki karena apa? Karena ada sedikit konflik. Konflik politik tapi ya. Tentara Israel memblokir jalan, jadi bis yang masuk nggak bisa keluar. Ada beberapa bis peziarah, turis yang nggak bisa masuk. Ada beberapa cukup banyak yang sudah masuk sampai 5 jam nggak bisa keluar. Bisa saja local guide kami Pak Syadi lalu Pak Zea termasuk driver termasuk saya mungkin ya udah kita ganti atau kita cari atau kita skip. Ya bisa saja. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, sejak awal memang saya selalu menerapkan sebelum melayani, saya ajak siapapun leadernya untuk berdoa di kamar. Lalu habis itu saya doakan juga local guide-nya secara pribadi di luar. Lalu setelah itu di bis kami berdoa lagi. Habis berdoa lagi, begitu ada hal-hal yang seperti itu kami berdoa lagi. Drivernya pun saya doakan lagi. Pokoknya kemana rombongan saya pasti ada. Apapun yang mereka pikirkan, saya pasti akan tahu. Dan kami sepakati bersama. Kami tidak pernah hanya mengandalkan 1-2 orang. Tergantung saya misalnya sebagai abunanya. Atau tergantung local guide misalnya. Enggak, kami semua bergantung kepada siapa Bapak Ibu? Kepada kuasa Tuhan Yesus yang dahsyat dan ajaib. Amin. Ceritanya pilot kami ini sudah ngomong-ngomong bahwa enggak mungkin. Tetapi kami tetap melangkah ke sana. Kami langkah ke sana, kami lihat dengan mata kepala kami sendiri itu antriannya panjang. Luar biasa panjangnya di sebelah jalur kiri. Depan kami juga sudah mulai berhenti. Ya, bisa saja kami putar balik Bapak Ibu. Bisa. Salah enggak? Enggak. Tetapi Bapak Ibu, kami bukan mau mencobai Tuhan. Saya tidak berdoa dengan gegap gempita ya dengan gelar yang dalam nama Tuhan Yesus. Enggak, saya cuma ngajak semua satu bis sepakat mari kita memuji Tuhan. Apa pujian yang kami naikkan? Simple Bapak Ibu. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Lalu dilanjutkan dengan mujizat itu nyata. Oh enggak, diawali dengan janjimu janjimu seperti fajar pagi hari. Lalu
dilanjutkan dengan bagi Tuhan tak ada mustahil, dilanjutkan dengan mujizat itu nyata. Akhirnya Bapak Ibu, entah bagaimana ceritanya, perasaan di depan mata kami itu antreannya panjang dan padat. Tiba-tiba seakan-akan diloloskan dan dilenggangkan. Kami bisa masuk ke kawasan Yeriko. Beri tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian ya. Kami udah masuk ke kawasan Yeriko. Nah, waktu masuk kawasan Yeriko semua orang bingung dan ada satu bis yang sudah masuk dari tadi dan belum bisa keluar, balik lagi ke tempat itu, ke gunung pencobaan itu ya. Yang dimana di bawah gunung pencobaan ada toko pencobaan ya. Lalu kemudian di situ selesai, kami masuk bis lagi. Kami harus menuju kemana Bapak Ibu? Ke Betania. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Untuk yang program ini ya, itu kebaikan Tuhan yang pasti. Jadi mohon maaf kalau kok grup yang saya kemarin gak ada Abuna. Tapi kebaikan Tuhan selalu ada kan buat Bapak Ibu kan. Amin. Setiap grup saya rasakan. Sekalipun misalnya kok gak dapat kota tambahan, tapi Tuhan berikan berkat tambahan. Amin. Tuhan berikan kebaikan versi yang lain sesuai dengan apa yang dibutuhkan setiap grup. Ya, makanya setiap grup kan habis doa saya dapat apa. Nah, grup yang ini tuh grup pas kebetulan kasih mula-mula juga grupnya. Yang menjadi persoalan adalah kasih mula-mula ini. Tapi dari hari kedua puji Tuhan sudah mulai banyak yang pulih dan yang tadi tuh udah mulai kompak semua. Jadi pas kami balik dari Yeriko, hal yang sempat kami dicemaskan adalah bagaimana kami bisa keluar. Jadi di depan tuh cuma ada 2 jalan Bapak Ibu ya. Satu lurus, satu belok kiri muter. Jalur kami itu harusnya jalur lurus. Dan jalurnya jalur kiri bukan jalur kanan. Jalur kanan bukan jalur kiri. Karena jalur kanan itulah jalur yang di arah ke sana. Jalur kiri adalah arah sebaliknya. Tapi Bapak Ibu, entah keberanian dari mana, tapi saya percaya roh Tuhan ada keberanian di dalam tim pilotnya. Sehingga drivernya tuh tiba-tiba lurus. Dalam tanda kutip melawan arah. Tapi puji Tuhan melawan arah di depan kami dibuat kayak kebuka jalan dan ketemu sama polisi Israel yang ngeblokir jalan. Ketemu polisi Israel, nggak boleh putar balik. Nggak tahu gimana caranya Bapak Ibu. Kami pas harusnya putar balik malah nggak putar balik. Tiba-tiba si pilotnya gini, kita ke kiri aja. Jadi kami tuh ambil jalur kiri yang dimana di situ tuh setiap mobil tuh diberhentiin. Tapi luar biasanya Bapak Ibu, begitu lewat mobil depan itu masih diajak ngobrol, masih ditahan-tahan. Bapak Ibu, believe it or not, pas bis itu lewat, polisi itu ngelihat kami, polisi itu cuma gini doang. Cuma ngasih angkat kepala suruh lewat gitu. Padahal itu bukan jalurnya bis. Sementara saya lihat ada bis dari sana harus mundur Bapak Ibu. Bis dari jalur yang lain itu harus mundur karena mereka nggak dikasih keluar. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus ya. Belum sampai di situ Bapak Ibu sekalian, kami jalan terus dan di depan masih ada tentara lagi. Depan kami ada sebuah mobil ditahan sampai sedikit agak bersitegang dengan polisi Israelnya. Lalu bis kami dikunjungi oleh satu tentara Israel. Lalu dia mengatakan nggak bisa ini itu dan lain sebagainya. Tahu dari mana Abuna bisa bahasa Ibrani? Taunya adalah karena apa? Karena tentara itu setelah ngomong sama local guide kami, pas balik bis itu nggak beranjak. Berarti kan nggak boleh jalan ya Bapak Ibu ya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Sekitar 1-2 menit. Menjelang 1-2 menit itu saya ajak nyanyi lagi Bapak Ibu sekalian. Saya ajak nyanyi lagi tuh satu bis. Saya tidak juga berdoa, Tuhan aku minta beli belas kasihan. Enggak. Kadang-kadang kita itu sudah terjebak dengan kayaknya kesannya dengan kalau gaya yang berapi-api ya. Apalagi sampai ngomongnya tuh muncrat-muncrat. Wah ini dipenuhi dengan roh Tuhan. Sebenarnya kalau kita mau dengan sangat sepakat ya. Selama ini kita biasa sepakat. Tapi takaran hari ini adalah sangat sepakat. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Nggak nyampe 2 menit kami maju sedikit. Tentara Israel nggak tahu telepon siapa. Local guide kami nggak bisa turun. Tentaranya masuk ke dalam bis.
Lalu kemudian dia ngomong ini itu nggak nyampe 1 menit. Lalu ada satu tentara lagi dari dalam sambil bawa anak anjing. Saya nggak tahu kenapa itu tentara bawa anak anjing. Tapi yang pasti tentara itu mungkin kayaknya pangkatnya lebih tinggi ya. Walaupun masih muda, perempuan ya, tentara Israel. Dia cuma ngasih kepala doang, terus ngasih kepala angguk gini terus arah kanan. Dengan cepat dan sigap, daripada dia berubah pikiran, bis kami langsung lanjut Bapak Ibu. Akhirnya kami sampai ke Betania dan kami sampai ke makam Lazarus yang seharusnya itu tutup jam 4.45. Jam 5 itu kami masih di border Bapak Ibu. Secara manusia kami harusnya putar balik. Udah nggak mungkin. Nggak mendukung. Semua bukti-bukti ini udah nggak mendukung. Tapi Bapak Ibu apa? Kami sangat sepakat tadi. Tapi kami tidak terlalu yang, oh Tuhan, enggak. Kami cuma sangat sepakat dan tenang. Kami cuma nyanyi-nyanyi aja. Apa yang saya doakan cuma kita percaya Bapak Ibu sekalian, roh Tuhan ada pada Pak Jaudat, ada Pak Syadi, ada pada belas kasihan Tuhan ada pada ini, amin, amin. Terus nyanyi lagi gitu. Pokoknya nyanyi-nyanyi terus kami. Sampai di gereja Fransiskan sana jam 5.15. Terlambat setengah jam. Di Israel Bapak Ibu, waktu itu mahal. Jangankan terlambat setengah jam, terlambat 5 menit gak pernah bisa masuk. Tapi tahukah Anda Bapak Ibu sekalian, oleh karena kemurahan kasih Tuhan, kami nyampe, malah disediakan tempat ada 1 bis, untuk bis kami bisa parkir, dan kami bisa masuk. Yang awalnya kami gak bisa masuk ke bagian bawah, tempat di mana tepat kubur Lazarus itu berada, karena biasanya grup susah masuk ke situ, khususnya Indonesia, karena harus bayar lagi lah. Lalu kemudian mereka biasanya tutup karena itu sudah dijadikan sebagai basementnya masjid. Tapi orang Muslim di sana mendayakan dengan menyewakan itu. Rata-rata semua grup di sana nggak ada grup Indonesia. Tadi tuh kami nggak ketemu Indonesia. Sehari ini kami nggak ketemu grup Indonesia Bapak Ibu. Kami cuma ketemu grup India, ketemu grup Itali, Spanyol, Yunani, Amerika, Filipina. Indonesia nggak ketemu. Tapi pas saya ngomong sama tour leader saya tukar pikiran, saya bilang yuk kita coba masuk ke sana. Kata lokal guide kami, Abuna berani, yakin kita bisa masuk? Ya kita jalan aja ke sana. Oke, saya coba bicara dulu. Dia bicara, dia panggil saya panggil Pak Zea. Kami berdua ngikut aja gitu kan. Pak Zea manggil peserta. Menurut manusia kita mungkin sok iye ya. Tapi puji Tuhan, sekali lagi kami sangat sepakat dalam hal ini. Dan sangat tenang. Begitu nyampe atas, saya tidak tahu bagaimana caranya. Tiba-tiba itu grup tempat itu kosong dan kami bisa masuk ke dalam. Dan kami bisa foto, kami bisa pegang batunya, kami bisa merenungkan di sana dan sampai kami keluar. Jadi kami selesaikan program. Semua tidak ada yang skip Bapak Ibu. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Sementara hari ini adalah hari kemerdekaan Israel, Independence Day Israel. Secara matematika di atas kertas sulit. Tetapi sekali lagi, ketika keadaan sulit, misalnya sangat sulit, untungnya kami sangat percaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, perhatikan. Ada satu kata sebagai kuncinya, yaitu sangat. Katakan sangat Bapak Ibu. Iya. Cuma Bapak Ibu yang tahu bagaimana caranya untuk menjadikan posisi doa, baca Alkitab, melayani, bekerja masuk kepada konteks sangat. Tetapi tidak keluar dari ketaatan di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Karena prioritas kita di Tuhan itu harus sangat. Setianya sangat. Mengasihinya sangat. Menurutinya sangat. Percayanya sangat. Tenangnya sangat. Saya percaya Bapak Ibu. Ditambah lagi kabar baik mengenai kabar dari Bu Helmi, tapi bukan Bu saya hari ini ya, nanti ada waktunya Bu Helmi ya, Bu Helmi kesaksian. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan hal yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya di dalam benak kami.
Kalau kami selama ini hanya sekedarnya atau harap maklum atau biasa saja atau ya bisa dimaklumi, tetapi itu tidak membuat kami mengalami terobosan, mengalami percepatan, mengalami mujizat, mengalami apa yang seharusnya boleh kami alami lebih cepat dari yang direncanakan. Mulai hari ini kami mau belajar. Hal yang pertama adalah sangat setia. Dan kami mau belajar tidak menggantikan. Karena kata sangat itu adalah dia tidak akan menggantikan dan dia tidak akan tergantikan. Sangat mencintai. Sangat mengasihi. Sangat memuliakan. Tentu di atas segalanya adalah Engkau dan kebenaran-kebenaran-Mu. Lalu kemudian pasangan hidup kami, keluarga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami. Dengan tidak mengorbankan yang lain dan melebihkan yang satu. Kami yakin Tuhan, kalau kami sangat-sangat bergantung kepada Roh Kudus dan sangat-sangat percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik, maka jawaban yang kami nanti-nantikan itu tentu akan mengalami sesuatu yang sangat-sangat berbeda. Sebab kami sudah sangat-sangat disiapkan. Sudahkah kami sampai di titik itu Tuhan? Biarlah melalui BW ini kami boleh sama-sama belajar. Sampai kami benar-benar sangat-sangat mengerti dan siap melakukan dan sangat siap menerima dan sangat siap menikmati janji Tuhan itu. Karena kami sangat percaya. Dan kami mau sangat setia dalam kepercayaan kami bahwa campur tangan Tuhan nyata dan pasti ada. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Memberimu perlindungan, kekuatan dan juga damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang dilimpahkan Tuhan sangat terbukti. Sebab ia adalah Allah yang sangat hebat dan sangat mengasihi saudara dan saya. Yang percaya dan percaya sangat diberkati Tuhan. Siap untuk sangat setia. Sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Kita punya Allah yang apa Bapak Ibu? Sangat setia, teramat setia, tetap setia, selalu setia, selamanya setia. Yesus Kristus Tuhan. Oke? Kasih shalom dulu, kasih tos juga. Haleluya, katakan puji Tuhan. Bapak Ibu, saya mohon izin ngasih pengumuman. Karena pagi ini kami itu nanti pagi berangkat ke perbatasan, masuk ke Mesir. Jadi habis dari Mesir tuh kami akan 9 jam ke Nuweiba. Nah, perjalanan Nuweiba akan berakhir langsung di Gunung Sinai. Jadi sepertinya untuk BW besok, saya mohon maaf sekali Bapak Ibu. BW besok saya tidak bisa lakukan, kita bisa ketemu, tapi hanya BW besoknya. Tapi lusa kita bisa ketemu. Jikalau atas izin Tuhan di villa itu ada sinyal dan saya yakin pasti ada, Tuhan pasti akan tolong, kita boleh ketemu. Amin Bapak Ibu. Ya. Besok malam saya akan langsung naik ke puncak Sinai. Saya masih ingat setiap pokok doa yang Bapak Ibu rindukan untuk saya doakan. Tapi jikalau seandainya dalam minggu ini ada hal yang khusus, yang spesifik, berkaitan dengan mungkin tindakan medis atau pengambilan keputusan atau kebimbangan atau hal apapun, silakan WA ke saya secara pribadi. Ya, dan itu akan saya naikkan di dalam doa besok. Ya, seiring saya naik ke atas puncak Sinai. Saya sangat percaya Allah kita adalah Allah yang sangat-sangat mengasihi kita. Amin Bapak Ibu. Dia akan sangat setia untuk menepati janjinya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Abuna, Ya, siap. mohon maaf, minta waktu sedikit sebentar. Boleh, Mau boleh. berterima kasih sama mengucap syukur. Terima kasih Abuna Abuni, teman-teman BW. Ya. Puji Tuhan, kemarin siang Patrice telepon
masalah apartemen yang lama, yang waktu akhir Oktober itu Iya. asuransinya semua sudah clear ya, Abuna. Terima kasih, Tuhan berkati. Puji Tuhan. Waduh, pantesan dari tadi saya merinding-merinding. Saya pikir saya masuk angin, Bu Yani. Ternyata ada kabar baik ya, puji Tuhan. Haleluya. Wah, hari ini saya dapat kabar baik banyak banget nih dari Abuni, dari Bu Helmi, dari Bu Yani. Saya nggak sabar pengen dapat kabar baik dari Bapak Ibu semua yang lain ya. Oke, pokoknya saya tunggu ya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Jangan lupa sangatnya ya. Terima kasih Abuna. Sama-sama Ibu. Sama-sama. Sehat Abuna. Iya, Tuhan berkati. Ada, Abuna. Sama-sama Bu. Salam buat Kak Petris ya. Salam juga buat Pak Nathan. Oke. Puji Tuhan. Saya mohon izin untuk pamit ya. Terima kasih buat ibuku, buat Oma Dora, buat Bu Marta, buat semuanya. Buat Bu Nancy, Pak Jusman ya, Ibu Mariana, Bu Leli, Bu Duma, Bu Yani, Bu Risma, juga Bu Teresiali, Bu Marlina, Pak Agung, apa kabar Pak? Juga untuk Bu Biho, Bu Diana, Pak Yosep ya. Salam rindu dari kami di sini. Juga ya untuk Abuni pastinya Bu Siselawati juga. Oke, sampai jumpa besok. Bukan besok, lusa pagi. Oke, Bapak Ibu, God bless. Shalom. Shalom. Bye.